Suku Dayak di Kalimantan Timur dikenal memiliki tradisi yang sangat erat dengan dunia spiritual. Bagi mereka, kesenian bukan sekadar hiburan, melainkan cara berkomunikasi dengan alam dan leluhur. Salah satunya adalah tari hudok. Dalam budaya Dayak, topeng disebut hudok, yang berarti menjelma. Ia bukan hiasan, melainkan wujud roh yang turun ke dunia manusia. Topeng hudok hadir dalam berbagai bentuk, babi, monyet, dan hewan-hewan yang dianggap sebagai hama tanaman. Sebaliknya, burung elang melambangkan perlindungan panen. Sementara hudok berwujud manusia menjadi simbol nenek moyang. Menurut kisah lama, ritual ini berakar dari legenda Halayang Habong yang bertemu makhluk gaib dari dasar sungai. Sejak saat itu, hubungan manusia dan dunia roh terus dijaga melalui ritual hudok. Awalnya, tari hudok digelar oleh suku Dayak Bahawu saat membuka ladang atau setelah panen. Tujuannya untuk memohon perlindungan, kesuburan, dan menghindarkan masyarakat dari energi jahat. Karena roh tidak boleh dilihat secara langsung, topeng menjadi perantara agar manusia tidak terkena kualat. Kini, tari hudok berkembang menjadi sebuah festival budaya yang digelar setiap tahun setelah musim tanam padi. Para penari mengenakan topeng kayu dan kostum daun pisang berwarna hijau, melambangkan alam yang subur dan kehidupan yang terus tumbuh. Diiringi gong dan nyanyian adat, para penari bergerak dinamis selama berjam-jam, bahkan hingga malam. Bagi masyarakat Dayak, hudok bukan sekadar tarian, ia adalah identitas, doa, dan warisan leluhur yang terus dijaga. Banyuwangi dikenal sebagai kota seni. Di sini kesenian bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah Barong Kemiren, kesenian khas masyarakat Using di desa Kemiren. Dalam bahasa Osing, barong berarti bersama, sebuah simbol kebersamaan dan persatuan warga desa. Secara bentuk, barong Kemiren mirip barong Bali, namun ukurannya lebih kecil dan memiliki sayap, menjadi ciri khas yang membedakannya dari barong lain. Menariknya, asal-usul barong Kemiren tidak memiliki satu versi pasti. Ada yang meyakini barong ini diciptakan pada abad ke-16 dan diwariskan secara turun-temurun. Ada pula kisah mimpi Mbah Tompo yang mendapat perintah gaib untuk membuat barong. Bahkan legenda pertempuran harimau dan Garuda juga hidup dalam ingatan masyarakat. Dulu, barong Kemiren sangat sakral. Ia hanya ditampilkan dalam ritual bersih desa atau Ider Bumi sebagai penolak bala dan penjaga keseimbangan desa. Kini barong Kemiren juga hadir dalam pernikahan, khitanan, dan pertunjukan budaya untuk wisata. Ia tetap hidup namun menghadapi tantangan besar. Bagaimana menjaga makna leluhur di tengah perubahan zaman? Karena barong Kemiren bukan hanya sekedar tarian, ia adalah identitas. Topeng ini dibuat bukan untuk ditonton, ia dibuat untuk dipanggil. Di Papua bagian selatan, suku Asmat percaya satu hal, orang mati tidak pernah benar-benar pergi. Mereka kembali, melihat, dan ikut campur. Itulah sebabnya wajah-wajah ini diciptakan. Mata membesar, rahang tajam, bentuk yang tidak manusiawi. Bukan karena buruk, tapi karena roh memang tak punya wajah manusia. Bagi orang Asmat, topeng adalah tubuh sementara bagi leluhur. Saat ritual dimulai, yang menari bukan lagi manusia. Yang bergerak adalah mereka yang telah lebih dulu mati. Topeng ini tidak dipakai untuk hiburan, tidak untuk panggung, tidak untuk pariwisata. Ia muncul dalam kematian, peralihan, dan saat keseimbangan alam terganggu. Jika leluhur dihormati, hutan tetap hidup, sungai tetap memberi makan, manusia selamat. Jika dilupakan, Asmat percaya alam akan menagih. Di dunia modern, topeng ini terlihat seperti seni. Bagi orang Asmat, ini adalah peringatan. Di sebuah wihara di Sukabumi, ada barongsai berwarna hitam, bertanduk dan jauh lebih berat dari biasanya. Namanya Gisai. Tapi untuk memahami kenapa ia ada, kita harus mundur ribuan tahun ke Tiongkok. Konon ada makhluk buas bernama Nian Shou. Setiap tahun ia turun gunung, merusak desa dan menebar ketakutan.
Penduduk tak melawan dengan senjata. Mereka menciptakan sosok singa raksasa berwarna mencolok, bergerak liar, diiringi dentuman genderang. Dan entah bagaimana makhluk itu pergi dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, singa tak lagi sekadar bentuk. Ia menjadi simbol perlindungan, keberanian, dan harapan. Gerakannya diambil dari jurus kungfu, bukan untuk hiburan, tapi untuk kekuatan. Semangat itu kemudian sampai ke Sukabumi. Tahun 1948, para pendekar kungfu di Wihara Widi Sakti menciptakan barongsai mereka sendiri. Berbeda, lebih berat, dan lebih keras. Kepalanya dari kawat baja, bertanduk, dan berwarna hitam. Inilah Gisai. Beratnya hampir 25 kg. Butuh bertahun-tahun latihan untuk menghidupkannya. Gerakannya bukan tarian tapi jurus. Golok Kuangkong. Gisai bukan hanya barongsai, ia adalah pertemuan dua budaya, Tiongkok dan Sunda, dimainkan oleh berbagai etnis dan keyakinan sebagai simbol persaudaraan, disiplin, dan keberanian. Dan setiap kali Gisai menari, yang hidup bukan hanya singa itu, tapi cerita panjang tentang manusia, ketakutan, dan cara kita mengubahnya menjadi kekuatan. Di Blora, Barongan tidak lahir untuk panggung, ia lahir dari hutan. Dari cerita tentang rimba, tentang manusia yang hidup berdampingan dengan kekuatan yang tak sepenuhnya bisa dijinakkan. Barongan Blora mengambil wujud singo barong, kepala singa besar, mata melotot, rahang menganga. Bukan untuk menakut-nakuti penonton, tapi untuk mengingatkan alam punya kuasa dan manusia harus menghormatinya. Dulu, Barongan tampil dalam ritual desa sebagai penolak bala, sebagai penjaga wilayah, sebagai simbol kekuatan yang melindungi masyarakat dari mara bahaya. Di balik topengnya ada iringan gamelan yang wakentak, ada jatilan yang liar, ada kesurupan, bukan acting, tapi kondisi ketika batas antara tubuh dan kepercayaan menjadi kabur. Barongan Blora tidak rapi, gerakannya kasar, berat, dan spontan. Disitulah rohnya. Hari ini, Barongan Blora sering tampil sebagai hiburan, namun bagi masyarakatnya, ia tetap lebih dari sekadar tontonan. Setiap gentakan kaki, setiap gibasan rambut singa, ada warisan dari hutan, dan cerita tentang manusia yang tahu, tidak semua kekuatan harus ditaklukkan. Sebagian cukup dihormati.